Ya, Shalom, saudara-saudara yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini. Izinkan saya untuk mengajukan suatu pertanyaan yang mungkin sudah lama tinggal di dalam hati Anda. Pertanyaan itu adalah, bagaimana saya bisa kembali kepada tujuan hidup saya yang sejati? Atau apa sih tujuan hidup saya? Mungkin Anda sedang menjalani hidup yang sibuk, rutinitas pekerjaan, aktivitas pelayanan gereja, urusan keluarga. Mungkin dari luar hidup Anda terasa baik-baik aja. Tapi coba lihat dalam hati Anda, ada nggak sesuatu kekosongan? Mungkin sepertinya Anda sedang berada di jalan yang panjang, tapi mungkin Anda nggak yakin apakah jalan itu membawa Anda ke tempat yang benar. Anda nggak sendiri, banyak orang bahkan di luar sana, di generasi kita bahkan, merasakan hal yang sama. Mereka bisa punya gelar, bahkan S1, S2, bahkan doktor sekali. Mereka bisa punya pencapaian, mereka bisa punya kesuksesan, mereka bahkan bisa punya pengikut media sosial yang banyak, mereka bisa jadi orang yang terkenal. Tapi di saat yang sama, bisa jadi mereka merasa hampa. Mereka tetap hidup sih, tapi bisa jadi mereka kehilangan arah. Terus berjuang, tapi nggak tahu untuk apa. So, jadi itulah seri saya saat ini merupakan chapter 3 dari buku saya yang saya kasih judul The Return. Karena inti dari Injil itu bukan tentang dosa dan pengampunan. Inti dari Injil adalah kisah tentang Allah yang rindu umatnya kembali pulang. Jadi bukan tentang dosa dan pengampunan saja. Tapi Tuhan Allah itu pingin umatnya kembali ke pulang. Pulang untuk apa? Punya relasi lagi. Karena pulang itu bukan dalam arti masuk surga ya. Tapi sekali lagi, pulang itu dalam arti apa? Punya relasi, punya identitas, punya misi yang sejati dari Tuhan. Sama seperti yang Tuhan tetapkan dari mula Dia menciptakan manusia. Untuk kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan di dalam slide ini adalah pintu gerbang kita. Kita akan menyelami bagian dari firman Tuhan yang sangat kaya. Jadi kita akan pelajari tentang 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 21. Di situ ada sebuah bagian yang mungkin sering kita baca sepintas. Tapi sebenarnya mengandung intisari dari misi Allah di dalam Kristus, yaitu apa? Memulihkan manusia. Dan saat ini izinkan saya bertanya kepada Anda untuk memikirkan kembali pertanyaan ini. Bagaimana Anda bisa kembali ke tujuan hidup Anda yang sejati? Bagaimana Anda bisa mendapatkan kembali tujuan hidup Anda? Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan tujuan sejati sih? Tujuan hidup sejati itu bukan cita-cita ya, bukan. Bukan mimpi, wah aku pengen jadi seperti ini, aku pengen jadi seperti itu. Oh bukan. Bukan juga karir, pencapaian karir, oh nanti aku jadi ini, jadi itu, bukan. Atau impian masa kecil, oh dari dulu kecil aku pengen ini, oh enggak. Bukan itu maksudnya. Tujuan sejati itu adalah arah hidup yang sesuai dengan rancangan Allah. Hidup yang bukan sekedar baik menurut dunia, tapi apa? Tapi hidup yang berkenan kepada siapa? Kepada Sang Pencipta. Kenapa? Karena kita ini ciptaan Tuhan. Kita ini diciptakan oleh Sang Pencipta. Jadi ketika Sang Pencipta menciptakan kita, Sang Pencipta itu punya tujuan. Dan itulah tujuan sejati, yaitu ketika kita hidup sesuai dengan tujuan untuk apa kita diciptakan. Sepakat dengan hal ini ya. Jadi mari kita jujur. Kita semua pernah kehilangan arah, termasuk saya. Saya pernah kehilangan arah. Kita semua pernah melenceng dari tujuan itu. Entah mungkin luka masa lalu, entah mungkin kita mengambil keputusan di dalam kehidupan ini dan
keliru, atau mungkin kita sekedar hanyut oleh arus dunia membawa kita kemana dan kita ngikut ke arus dunia itu. Pertanyaannya adalah, apakah masih ada jalan pulang? Pertanyaannya adalah, apakah Allah masih buka tangannya bagi saya dan bagi Anda? Izinkan saya ceritakan sebuah ilustrasi seperti ini. Bayangkan ada seorang yang terpisah dari rumahnya selama bertahun-tahun. Dia nggak tahu lagi jalan pulang. Bahkan dia mulai percaya bahwa rumahnya itu hilang, nggak ada lagi. Tapi suatu hari dia menerima pesan bahwa kami masih menunggu, kami mengasihimu, pintu kami belum tertutup. Kata-kata itulah seperti suara Injil, suara Tuhan hari ini. Mungkin Anda merasa terlalu jauh, Anda mungkin merasa terlalu rusak, terlalu hancur, terlalu aku merasa nggak layak di hadapan Tuhan. Tapi percayalah, lewat firman Tuhan hari ini kita akan melihat bahwa pemulihan bukan hanya mungkin, tapi pemulihan Tuhan itu sudah disediakan. Karena firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 18-21 bahwa Allah telah mendamaikan kita dengan dirinya oleh Kristus. Bahwa dia tidak memperhitungkan lagi pelanggaran kita. Dan lebih dari itu bahwa kita yang dahulu bermusuhan dengan Allah, sekarang diangkat. Diangkat untuk jadi apa? Jadi dutanya. Dan pendamaian itu bukan sekedar status baru. Itu adalah panggilan yang baru. Allah tidak hanya memulihkan hubungan kita dengannya. Dia pulihkan siapa kita dan untuk apa kita diciptakan. So, di dalam video kali ini kita akan mempelajari, kita akan menjawab pertanyaan besar lewat 3 kebenaran utama dari pertanyaan ini. Pertama, Allah memulai pemulihan relasi kita. Bukan karena kita pantas, tapi karena kasihnya lebih dahulu. Dan yang kedua, kita akan membahas bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan pulang. Bukan lewat usaha manusia, tapi lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan di dalam saat ini, video ini, kita juga akan membahas tentang kita ini dipulihkan bukan hanya untuk diampuni, tapi untuk diutus sebagai duta kasih dan pendamaiannya di dunia. Jadi, saudara, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, Anda yang menonton video ini bukan sekedar pelajaran teologi, bukan. Ini adalah undangan. Undangan dari Allah untuk apa? Untuk pulang. Pulang kemana? Pulang ke rencana Tuhan. Pulang ke dalam kasih-Nya. Pulang ke dalam hidup yang bermakna dan kekal. Jadi izinkan saya ikut mengundang Anda, jangan hanya dengarkan setengah, jangan di-skip video ini sampai akhir gitu ya. Dan biarkan setiap bagian dari firman ini, video ini berbicara kepada hati Anda. Karena apa? Karena mungkin hari ini adalah momen terpenting di dalam hidup Anda ketika Anda mulai pulang ke rumah, menuju kehadiran Tuhan. Dan jika Anda berkata, saya nggak tahu caranya, gimana caranya saya pulang? Disinilah waktunya untuk kita belajar. Kita akan mulai dengan memahami siapa kita, siapa Anda. Kita akan belajar tentang siapa Anda yang mengambil inisiatif. Siapa yang mengambil inisiatif dalam pemulihan ini? Apakah Anda atau Tuhan? Siapa yang lebih dahulu mendekat saat kita menjauh? Siapa yang membangun kembali jembatan ketika kita merusaknya? So, kita akan melihat dalam slide selanjutnya. Dari sini kita akan, pernahkah Anda membaca sebuah pesan atau surat yang terasa begitu kuat, begitu pribadi, seolah-olah penulisnya itu benar-benar sedang berbicara kepada Anda secara langsung? Ya, begitulah rasanya ketika kita membaca bagian dari 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 21 ini.
Ini bukan hanya tulisan dari seorang rasul. Ini adalah jeritan hati seorang pria yang mengalami pemulihan luar biasa. Dan yang sekarang ingin seluruh dunia tahu bahwa jalan pulang itu nyata. Dan hari ini sebelum kita membahas kata demi kata dari bagian ini, kita perlu memahami konteksnya. Kita perlu memahami sejarahnya, kita perlu memahami situasinya dan urgensi rohaninya. Jadi latar belakang historisnya, siapa sih Paulus? Kepada siapa dia menulis? Surat ini ditulis oleh Paulus sekitar tahun 55 sampai 56 Masehi kepada jemaat di kota Korintus. Kota Korintus itu sebuah kota besar di Yunani kuno yang dikenal karena kemakmurannya, karena orang-orangnya intelektual dan juga nggak cuma baik tapi kekacauan moralnya. Korintus itu bukan kota religius, ini kota dagang, kota multibudaya, kota penuh persaingan dan mengejar ambisi. Kedengarannya akrab ya, kayak di kota-kota besar di Indonesia. Mirip dengan kota-kota kita sekarang. Jadi jemaat Korintus ini adalah jemaat yang nyata dengan masalah nyata. Ada friksi, ada masalah, ada perpecahan. Bahkan ada orang yang meragukan kerasulan Paulus. Dan salah satu tuduhan terbesar kepada Paulus adalah ini. Kalau kamu rasul, kenapa hidupmu penuh penderitaan? Ini adalah realita yang benar-benar menohok kan, pertanyaan kepada Rasul Paulus. Jadi di dalam bagian ini Paulus tidak hanya menulis doktrin, ia menulis dari hati seorang gembala yang terluka, yang sedang menunjukkan bahwa kekuatan Injil bukan terletak pada kehebatan manusia, tetapi pada kasih Allah yang memulihkan. Dan bagian kedua, kenapa pasal 5 ini penting, kita akan melihat kilas balik konteks dari pasal ini. Di 2 Korintus 5 ayat 14 dan 15, Paulus berkata bahwa kasih Kristus itu menguasai dia. Kenapa? Karena jika satu orang mati untuk semua, maka semua telah mati. Dan bahwa mereka yang hidup sekarang hidup bukan untuk diri mereka sendiri, melainkan untuk Dia yang telah mati dan bangkit. Lalu di ayat 17 kita akan menemukan ayat yang sangat terkenal. Berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan sekarang di ayat 18 dan sampai dengan 21, Paulus menjelaskan bahwa gimana seseorang ini bisa jadi ciptaan baru. Apa yang terjadi secara rohani di balik transformasi itu? Dan jawabannya hanya satu, yaitu apa? Pendamaian. Apa itu pendamaian? Mengapa kita perlu pendamaian? Saudara yang dikasihi Tuhan, pendamaian bukanlah istilah sekedar teologis. Ini adalah istilah relasional. Dalam bahasa asli kata yang dipakai ini adalah kata lasso. Yang artinya bukan cuma berdamai dalam arti berhenti bertengkar, tapi lebih kepada hubungan yang rusak, yang secara menyakitkan, rusak, menyakitkan, ini dipulihkan kembali sepenuhnya. Kembali ke intiman semula. Mengapa kita butuh pendamaian? Karena sejak kejatuhan manusia dalam dosa, hubungan kita dengan Allah itu retak. Bukan hanya retak, tapi putus. Dosa bukan sekedar tindakan yang salah. Tapi apa? Dosa itu adalah pemberontakan terhadap Allah yang kudus. Yang merusak akan hubungan kita dengan Allah yang kudus. Di dalam Yesaya 59 ayat 2 berkata, kesalahanmu telah memisahkan kamu dari Allah, dan dosamu telah membuat dia menyembunyikan wajahnya. Dan justru dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan penuh dosa, Allah tidak tinggal diam. Dia tidak menunggu kita memperbaiki diri kita dulu. Tetapi yang terjadi apa? Dia datang sendiri. Dia mengutus anaknya. Dan itulah pesan inti dari bagian ini. Dan mengapa bagian ini relevan bagi kita saat ini?
Mungkin Anda berpikir bahwa, "Oh, kan saya bukan jemaat Korintus. Saya kan tidak hidup 2000 tahun yang lalu. Apa hubungannya dengan saya? Kan surat ini ditulis untuk jemaat Korintus." Tapi saya mau katakan, jika Anda hari ini, Anda dimanapun Anda menonton, siapapun Anda, jika Anda saat ini merasa jauh dari Tuhan, jika Anda saat ini merasa hidup Anda tanpa arah, jika Anda merasa gagal secara rohani, Anda merasa identitas Anda ini rusak atau tidak jelas, maka bagian ini, video ini yang akan menjadi jawaban dari surga untuk kerinduan Anda yang terdalam. Karena 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 21 ini berbicara bukan hanya menjelaskan doktrin pendamaian, tapi Yesus sendiri, Allah mengundang Anda untuk hidup di dalamnya. Untuk berhenti berusaha mengendalikan diri sendiri, untuk pulang, untuk percaya bahwa Anda ini bisa dipulihkan sepenuhnya oleh kasih yang tidak menyerah. Jadi saudara, kita telah melihat siapa yang menulis surat ini, itu Paulus. Pada siapa ia ditulis, surat ini ditulis pada siapa? Pada jemaat di Korintus. Dan mengapa bagian ini menjadi kunci untuk memahami keseluruhan misi Allah di dalam Yesus Kristus. Mulai nanti slide-slide berikutnya kita akan melihat, kita akan menyelami teks demi teks, baris demi baris. Kita akan melihat bahwa pendamaian itu bukan hanya teori, itu tindakan kasih, dan itu adalah jalan pulang yang nyata. Dan saya ingin Anda terus bersama dengan saya, jangan skip video ini, tetap tonton, karena di slide berikutnya, next, kita akan melihat, kita akan menjawab pertanyaan pertama, siapa yang memulai pemulihan ini? Dan ketika Anda mengetahui jawabannya, itu bisa merubah cara pandang Anda kepada Allah. Dan kita akan bahas saat ini. Allah memulai pemulihan relasi. Siapa yang memulai? Allah. Saudara, jika Anda pernah mengalami relasi yang rusak, entah dengan orang tua, entah dengan pasangan, entah dengan sahabat, teman, atau bahkan dengan pendeta Anda, bahkan dengan pemimpin rohani Anda, hubungannya rusak. Anda tahu bahwa hubungan yang rusak itu menyakitkan, betul ya? Tapi ada satu hal yang lebih menyakitkan daripada retaknya relasi itu. Kenapa? Ketika saat tidak ada seorang pun yang mau memulai perbaikan. Itu lebih menyakitkan. Karena ketika dua-duanya sakit, tidak ada yang mulai duluan untuk memulihkan. Maka selamanya hubungan relasi ini akan rusak. Dan pertanyaannya sekarang, siapa yang pertama kali bertindak ketika hubungan kita dengan Allah itu rusak? Siapa yang pertama kali bertindak? Dalam 2 Korintus 5 ayat 18, firman Tuhan memberikan jawaban dengan jelas, dan semuanya ini dari Allah. Allah yang telah mendamaikan kita dengan dirinya. Oleh siapa? Oleh Kristus. Mungkin memang kalimat ini pendek ya, tapi kita tahu bahwa kalimat ini penuh dengan bobot. Jadi kita akan belajar perlahan-lahan. Poin pertama, semua ini dari Allah. Kita tahu bahwa sumbernya bukan dari kita, dari Allah. Ketika Paulus menulis dan semuanya ini dari Allah di 2 Korintus 5 ayat 18, ia sedang menekankan satu kebenaran yang penting yang terlalu sering dilupakan oleh banyak orang percaya. Yaitu apa? Bahwa keselamatan, bahwa pemulihan, dan arah hidup yang sejati, semua itu adalah inisiatif dan pemberian dari Allah. Tidak ada bagian dari keselamatan yang dimulai oleh manusia, oleh kita. Nggak ada. Tidak ada celah untuk manusia ini menyombongkan diri. "Wah, karena aku sudah begini, karena aku sudah begitu." Oh, nggak ada. Tidak ada upaya rohani, tidak ada niat baik dari manusia atau perubahan moral. "Oh, aku tak jadi baik dulu, aku bertobat." Oh, nggak ada. Tidak ada perubahan moral yang bisa menciptakan ciptaan baru tanpa kuasa dari Tuhan, tanpa anugerah dari Tuhan. Itu jelas. Dalam teks asli bahasa Yunani, Paulus menggunakan frasa "tauto de panta",
yang secara literal itu berarti dan semuanya ini atau seluruhnya ini. Kata panta atau semua ini menggunakan bentuk normatif netral jamak. Ini menunjukkan kepada seluruh transformasi yang baru saja disebut oleh ayat 17. Yaitu apa? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya segala yang terjadi dalam proses menjadi ciptaan baru itu, pengampunan, perubahan hati, pemulihan relasi dengan Allah, dan panggilan hidup yang baru, bukan berasal dari manusia, tapi dari siapa? Dari Allah. Semua ini dari Allah. Dengan kata lain apa? Jika seorang berkata, apa yang saya lakukan agar saya bisa berubah secara total? Jawaban Alkitabiahnya bukanlah, mulailah dengan dirimu. Bukan. Tapi apa jawabannya? Mulailah dengan menyerah kepada Allah. Yang sudah lebih dahulu untuk apa? Memulai. Sebab semua yang kita butuhkan untuk mengalami hidup yang sejati itu sudah dimulai oleh Dia. Memang ajaran ini kontras dengan narasi dunia modern ya, yang menekankan self-made success, percaya makna dari dalam diri atau mengubah nasib sendiri dengan kekuatan pikiran, positive thinking. Tapi Injil nggak pernah berkata, temukan kekuatan dalam dirimu. Injil selalu berkata, engkau mati dalam pelanggaranmu, tetapi Allah telah menghidupkan engkau bersama dengan Kristus. Itu firman Tuhan dalam 2 Efesus. Ini adalah kabar baik. Kenapa? Karena jika Injil keselamatan harus dimulai dari saya, dari manusia, maka akan selalu ada ruang untuk gagal. Siapa kita yang bisa sempurna? Siapa kita untuk kita bisa tidak berdosa? Nggak mungkin, susah. Tapi jika keselamatan dimulai dari Allah, maka pasti ada jaminan bahwa Dia yang memulai akan menyelesaikan sampai akhir. Amin. Karena itu di dalam Filipi 1 ayat 6. Jadi bayangkan nih, bayangkan saja. Seorang anak kecil yang jatuh ke dalam sumur yang dalam, anak kecil itu nggak bisa apa-apa, dia nggak bisa panjat. Dia bahkan terlalu lemah untuk berteriak karena dia jatuh. Dia hanya bisa nangis pelan sambil berharap ada seseorang yang dengar. Dan tahukah Anda di tengah keputusasaan itu, sang ayah yang mencarinya dari kejauhan, dia datang. Ayah itu dia bawa tali dan dia turun ke sumur dan dia angkat anak itu ke dalam pelukannya dan membawanya naik ke atas sumur dan pulang ke rumah. Jadi cerita ini, anak ini nggak bisa selamatkan diri sendiri. Dia hanya bisa diselamatkan. Begitu juga dengan Anda dan saya. Kita nggak bisa datang kepada Allah karena kita ini baik. Nggak. Kita datang karena Dia yang memulai, karena Allah yang memulai. Kita tidak mencari Tuhan terlebih dahulu. Kita datang karena Tuhan yang cari kita. Kita diselamatkan bukan karena kekuatan iman kita, bukan. Tapi karena kasih karunia-Nya yang lebih dahulu menjangkau kita. Inilah awal dari pemulihan sejati. Pengakuan bahwa saya tidak bisa mengubah hidup saya sendiri, tapi kabar baiknya adalah Allah sudah memulai perubahan itu di kayu salib. Jadi jika Anda hari ini merasa lemah, bingung, terlalu jauh, ingat, Anda nggak perlu mulai dari nol. Karena Allah telah memulainya terlebih dahulu dan Dia akan menyelesaikan di dalam Kristus semuanya ini dari Allah. Jadi pertanyaannya adalah, maukah Anda hari ini berhenti untuk berjuang dalam kekuatan Anda sendiri dan mulai percaya bahwa Allah yang memulai juga sanggup menyelesaikan? Amin. Dan yang kedua, Allah itu yang telah mendamaikan kita. Jadi setelah menegaskan bahwa semua dari Allah, Paulus langsung menunjukkan inisiatif aktif Allah dalam karya pemulihan yang telah mendamaikan kita dengan dirinya oleh Kristus di 2 Korintus 5 ayat 18. Kata mendamaikan dalam ayat ini bukan istilah sembarangan. Dalam bahasa Yunani, kata ini digunakan kata lasso. Dan ini adalah salah satu kunci paling mendalam dari seluruh doktrin pendamaian.
Kata-kata lasu ini bukan sekedar berarti berbaikan, enggak. Bukan sekedar maaf-maafan mulai dari nol ya, enggak. Tapi dalam pemakaian Yunani klasik kata ini digunakan ketika dua pihak sebelumnya yang saling bermusuhan, bertentangan, itu kembali dipersatukan. Bukan hanya karena kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, tapi karena ada satu pihak yang lebih tinggi memutuskan untuk menghapus permusuhan itu dan membuka jalan pulang. Jadi secara gramatikal Paulus menggunakan kata bentuk aorist aktif participle yang artinya ini bentuknya maskulin genetif tunggal yang dalam konteks ini menjelaskan bahwa Allah itu sebagai pelaku aktif dari tindakan pendamaian. Kata kerja dalam bentuk aorist ini menunjukkan bahwa tindakan yang sudah terjadi dan bersifat tuntas, selesai. Bukan proses yang bergantung pada kondisi manusia, enggak. Ini adalah deklarasi bahwa pendamaian bukan hanya kemungkinan, tapi telah terjadi secara objektif melalui salib Kristus. Dengan kata lain, Allah tidak nunggu kita baik-baik bertobat dulu. Dia yang bertindak. Justru ketika kita masih jadi musuhnya, ia sudah mengutus Kristus. Roma 5:10 katakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang yang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan hidupnya. Jadi pendamaian itu adalah tindakan sepihak dari Tuhan, tapi efeknya mengubah dua pihak kita dengan Tuhan. Dan dalam struktur kalimat 2 Korintus 5 ayat 18 ini adalah Allah adalah subjeknya, kita adalah objeknya, dan Kristus adalah alat instrumentalnya. Paulus tidak mengatakan kita telah mendamaikan diri dengan Allah, tetapi Allah telah mendamaikan kita dengan dirinya oleh Kristus. Inisiatif, kekuatan, dan kasih semua datang satu arah dari Allah. Bayangkan seorang raja yang dikhianati oleh rakyatnya, mereka mengangkat pemberontakan, mereka mencemarkan nama baik raja, bahkan menyerang istana raja. Dalam sistem dunia biasanya raja itu pasti akan menghukum. Para pemberontak ditangkap, diadili, dan dibuang. Tapi bayangkan, raja itu tidak membalas dendam. Sebaliknya, ia mengutus putra mahkota satu-satunya untuk masuk ke tengah rakyat yang memberontak, dan putranya datang dengan mengenakan pakaian biasa, tinggal bersama dengan mereka, memikul beban mereka, bahkan menanggung hukuman atas pemberontakan mereka. Dan di hari pengadilan, sang raja berdiri dan berkata, "Aku sudah berdamai dengan kalian. Aku sudah membayar harga pengkhianatan kalian melalui anakku. Aku tidak lagi menyebut kalian musuh. Aku memanggil kalian pulang sebagai anak." Itulah gambarannya pendamaiannya yang dilakukan Allah untuk kita. Jadi pendamaian bukan hanya berita tentang pengampunan. Ini adalah berita bahwa pemusuhan sudah dihapus. Tinggal satu pertanyaannya, maukah Anda masuk ke dalamnya? Yang ketiga, dengan dirinya oleh Kristus, salib adalah jembatan pemulihan. Jadi setelah Paulus menegaskan bahwa pendamaian berasal dari Allah dan merupakan tindakan aktif dari pihaknya, ia segera menyebut sarana dari pendamaian itu yang telah mendamaikan kita dengan dirinya oleh Kristus. Kalimat ini penuh dengan bobot teologis. Pendamaian tidak terjadi karena Allah tiba-tiba berbaik hati. Oh enggak, bukan karena dia melupakan keadilan. Oh tidak. Tetapi apa? Tetapi Allah tidak pernah mengorbankan kekudusan demi kemurahan. Tidak. Ia tidak pernah mengabaikan keadilan demi kasih. Justru kasih dan keadilannya bertemu di satu tempat, yaitu apa? Salib. Penekanan yang penting di sini adalah apa? Pada frasa oleh Kristus. Dalam bahasa Yunani digunakan preposisi dia, atau genitif, menunjukkan alat atau perantara. Artinya Kristus itu bukan hanya terlibat dalam pendamaian, tapi ia adalah perantara eksklusif dari pendamaian itu. Tidak ada jalan pulang kepada Allah di luar Kristus. Dengan kata lain apa? Relasi manusia dengan Allah tidak bisa dipulihkan melalui apa? Melalui meditasi, melalui ibadah, melalui kita mengerjakan hukum Taurat dengan sempurna melalui usaha manusia, nggak bisa. Semua itu tidak membangun kembali jembatan yang putus. Hanya satu yang bisa, yaitu siapa? Yesus Kristus. Melalui Yesus.
Yesus bukan hanya nabi inspiratif, bukan. Dia juru selamat. Dia yang buka jalan. Dan dia adalah jalan itu sendiri. Dan salib itu adalah jembatan yang dibangun oleh darahnya. Bayangkan ketika Anda tinggal di dalam sebuah desa terpencil yang terhubung ke kota besar melalui hubungannya cuma di satu-satunya satu jembatan kayu. Suatu hari karena kesombongan, kebodohan Anda sendiri, Anda memutuskan untuk membakar jembatan itu. Anda berkata, "Saya bisa hidup sendiri, saya tidak butuh hubungan itu lagi." Anda putuskan koneksi dan Anda hancurkan jembatan itu. Mungkin awalnya Anda merasa bebas, tapi kemungkinan kemudian Anda merasa terisolasi, tidak ada makanan, tidak ada kabar dari kota. Lalu tanpa Anda minta, tanpa Anda bayar, dan bahkan sebelum Anda sadar, orang-orang dari kota diam-diam datang. Mereka seberang sungai dari sisi Anda, mereka bawa kayu, mereka bawa paku, mereka mulai bangun jembatan itu. Mereka nggak tunggu Anda berubah. Dan saat jembatan itu selesai, satu orang berdiri di ujung jembatan berkata, "Ayo pulang, jalan sudah dibuka." Dan itulah Kristus, itulah salib. Salib bukan simbol kelemahan Allah, tapi kekuatan kasih-Nya. Jadi jika Anda masih mencoba pulang dengan kekuatan sendiri, dengan menjadi lebih baik, dengan mencoba lebih keras, dengan berusaha lebih rohani, saya ingin Anda tahu satu hal, bahwa jembatan itu sudah selesai dibangun, bukan oleh Anda, tapi oleh Kristus. Jadi pendamaian itu bukan hasil usaha spiritual kita, hasil rohani kita, enggak. Pendamaian itu undangan untuk berhenti, berusaha menyelamatkan diri, dan mulai melangkah dalam jalan yang sudah disediakan. Sekarang pertanyaannya bagi Anda, bagaimana Anda bisa kembali kepada tujuan hidup Anda yang sejati? Jawabannya dimulai dari sini. Karena Allah mulainya terlebih dahulu. Kita tidak bisa memulihkan hidup kita sendiri. Kita tidak bisa mencari Allah dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa menyembuhkan luka batin kita sendiri. Hari ini jika Anda merasa terlalu jauh, terlalu hancur, terlalu lambat untuk kembali. Ingat, pendamaian itu sudah dimulai. Jembatan sudah dibangun. Dan undangan sudah diberikan. Dan semuanya ini dari siapa? Dari Allah. Allah yang telah mendamaikan ini. Pertanyaannya, maukah Anda melangkah di atas jembatan yang sudah dibangun? So, kita akan lanjutkan dengan next slide, di mana kita akan melihat bagaimana Kristus menjadi jalan pulang, bukan hanya secara doktrin, tapi secara pribadi yang nyata. Kristus adalah jalan pulang. Saudara, pernahkah Anda merasa ingin pulang, tapi nggak ngerti jalannya? Mungkin Anda tahu bahwa Anda sudah terlalu jauh. Anda tahu bahwa ada sesuatu, bahwa Anda harus berubah. Anda tahu Anda butuh Tuhan, tapi tetap saja Anda merasa nggak tahu caranya kembali, nggak tahu harus mulai dari mana, tidak tahu apakah masih diterima oleh Tuhan. Itulah sebabnya bagian ini menjadi penting. Kenapa? Karena di dalam 2 Korintus 5 ayat 19, 21a dikatakan, "Sebab Allah telah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Dia tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita." Bagian pertama, Allah itu mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri oleh Kristus. Jadi setelah menegaskan bahwa pendamaian itu berasal dari Allah dan dilakukan oleh Kristus, sekarang Paulus memperluas cakupannya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Kata mendamaikan di sini kembali menggunakan bentuk dari kata Yunani, kata lasso. Tepatnya dalam bentuk aorist aktif participle. Jadi Paulus menggunakan kata ini untuk menegaskan bahwa tindakan ini sudah selesai satu kali untuk selama-lamanya dan berasal dari inisiatif Allah. Tapi yang membedakan dari ayat ini dan sebelumnya adalah cakupannya. Karena sekarang ayat ini berbicara cakupannya apa? Dunia. Paulus tidak mengatakan Allah mendamaikan sebagian orang atau Allah berdamai dengan kaum Yahudi saja atau dengan generasi tertentu saja. Tapi ia mengatakan kosmon, dunia, ini bukan sekedar retorika. Ini adalah penyataan yang universal.
Artinya tidak ada bangsa, suku, bahasa, atau latar belakang yang dikecualikan dari undangan pendamaian Allah ini. Inilah yang membuat Injil begitu besar. Ini yang membedakan pesan Kristus dari ideologi atau filsafat dunia. Injil tidak berkata, "Datanglah kepadaku, datang kalau kamu baik." Enggak. Tapi Injil berkata, "Datanglah kepada Allah karena kamu sudah didamaikan melalui Kristus." Dan ini adalah undangan global untuk semua orang. Kata tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, kalau di dalam bahasa Yunani itu digunakan kata mi logisomenos autois ta para tomato auton. Yang artinya ini logisomenos itu dari akar kata logisomai, artinya memperhitungkan, mencatat, membukukan. Ini menunjukkan bahwa tindakan terus-menerus dari pihak Allah yang menahan diri untuk mencatat kesalahan kita. Jadi dalam konsep finansial kuno ini, logisomai ini digunakan untuk pembukuan akuntansi, mencatat utang atau kredit dalam buku besar. Dan paratoma, pelanggaran ini menunjukkan pada kesalahan moral, dosa, kejatuhan. Kata ini bersifat kolektif. Maka ketika Paulus berkata bahwa Allah tidak memperhitungkan pelanggaran kita, artinya Allah tidak memasukkan dosa kita ke dalam buku besar catatannya dia. Catatan utang kita udah ditutup, bukan karena nilainya kecil, karena sudah dibayar lunas oleh Kristus di atas kayu salib. Bayangkan Anda punya kartu kredit yang limitnya sangat tinggi, selama bertahun-tahun Anda pakai tanpa kendali, transaksi demi transaksi semua dicatat, total uang luar biasa banyak, membengkak, miliaran, dan suatu ketika Anda terima telepon dari pihak bank. Anda panik, mungkin Anda akan ditagih. Tapi telepon itu berkata, "Pak, Bu, kami hanya ingin memberi kabar bahwa seluruh hutang Anda sudah dibayar lunas, bukan oleh Anda tapi oleh seorang yang mencintai Anda. Anda tidak lagi ingin hidup di dalam utang lagi karena orang ini mencintai Anda." Apa yang Anda pikirkan? Mungkin Anda akan sangat sujud syukur, bersyukur. Kenapa? Karena utang Anda sudah dihapus semua lunas. Itulah salib. Yesus menanggung pelanggaran kita. Dia menjadi pengganti kita. Dan karena itu Allah Maha Adil. Dia tetap bisa adil. Kenapa? Karena hukuman tetap dijalankan. Bukan karena Allah kompromi, tapi karena keadilannya sudah dipenuhi. Pertanyaannya, apakah Anda masih hidup seperti orang yang terbelit hutang dosa atau seperti orang yang sudah bebas? Poin kedua, Kristus dijadikan dosa karena kita. Ini adalah puncak dari keseluruhan perikop. Bahkan bisa dikatakan ini adalah jantung dari Injil. Paulus tulis bahwa sebab dia yang tidak kenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena apa? Karena kita. Kalimat ini pendek memang, tapi bawa kedalaman teologis. Karena kalau kita mau coba analisa dari frasanya, frasa dia yang tidak mengenal dosa, tidak mengenal ini berasal dari kata hamartia gonata. Bentuknya adalah itu dari kata ginosko, yang mengenal secara pengalaman. Artinya Yesus tidak hanya tidak melakukan dosa, ia bahkan tidak pernah punya pengalaman dosa. Tidak ada ketidaktulusan, tidak ada kedagingan, tidak ada pemberontakan, bahkan dalam bentuk terkecil sekalipun dia benar-benar kudus, tidak kenal, tidak bercela. Ia tidak kenal dosa, tapi dijadikan dosa. Kenapa itu penting? Karena yang dimaksud bukan hanya Yesus menanggung daftar panjang dosa kita, tapi di mata keadilan Allah, Yesus menjadi personifikasinya dosa. Ia terima status yang paling hina, yaitu orang yang berdosa. Bukan karena ia layak, tapi karena kita. Ia tidak melakukan dosa, tapi ia menjadi representatif dosa. Dan inilah yang dikenal apa? Penebusan. Yesus tidak hanya menanggung, memikul akibat dosa, ia menanggung identitas hukuman kita.
sebagai orang yang berdosa agar keadilan Allah itu tuntas ditegakkan. Ia menjadi seperti kita supaya kita menjadi seperti Dia. Bayangkan Anda berdiri di ruang sidang sebagai terdakwa, di tubuh Anda pakai jaket yang penuh dengan noda, sobek, compang-camping, kotor. Tiba-tiba hakim yang kudus, yang sempurna, yang tidak bersalah, dia berdiri di kursinya singgasananya, melepaskan jubah keadilan, jubah yang bersih, putih, tanpa noda, dan dia jalan ke Anda. Dan yang terjadi berikutnya, dia ambil jaket Anda, dan dia mengenakan pada dirinya, lalu dia menaruh jubahnya sendiri ke tubuh Anda. Sekarang ketika melihat pengadilan, melihat Anda tampak kudus. Tapi ketika mereka lihat sang hakim yang sebenarnya adalah orang benar, dia tampak seperti Anda karena dia pakai jaket yang rusak, compang-camping. Dan hakim itu berkata, "Biarlah aku yang dihukum dan biarlah Anda bebas." Itulah salib. Kristus tidak hanya merasakan penderitaan, tapi dia ambil tempat kita menjadi dosa. Pertanyaannya, Yesus yang tidak hanya tidak mengerti dosa, dia tanggung dosa. Dan Kristus itu adalah jalan pulang yang hidup, bukan sekedar konsep. Yohanes 14 ayat 6 katakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini pernyataan yang revolusioner di tengah dunia yang menawarkan banyak jalan menuju makna hidup, agama, pencapaian diri. Tapi Yesus membuat sebuah klaim, "Kalau kamu ingin sampai kepada Bapa, kamu harus melalui aku." Perkataan ini diucapkan oleh Yesus pada malam terakhir sebelum dia disalibkan. Para murid gelisah, takut kehilangan arah. Mereka nggak ngerti mereka harus bagaimana. Di tengah itu Yesus katakan, "Akulah jalan kebenaran yang menyelamatkan engkau." Dan yang menyelamatkan kita, ini bukan pengetahuan, tapi hubungan kita dengan Tuhan. Karena kata jalan ini bukan sekedar jalur fisik yang juga dipakai untuk menyatakan cara hidup, pola, arah, bahkan visi rohani. Yesus tidak sedang menunjukkan pada satu sistem ajaran atau model moralitas. Tapi ia berkata, "Aku sendiri yang menjadi penghubung manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus." Dan salib itu menjadi titik tengahnya. Itulah sebabnya tujuan hidup sejati ditemukan bukan di dalam pikiran kita, bukan dalam perasaan, tapi tujuan hidup sejati itu ketika kita kenal Kristus sebagai apa? Sebagai pribadi yang menghubungkan kita kembali kepada Sang Pencipta. Karena itu, apakah Anda mau untuk menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan? Mungkin Anda berkata, "Aku nggak layak." Tapi kabar baiknya adalah Kristus yang melayakkan Anda. Anda bisa pulang karena Kristus telah menjadi jalan itu sendiri. Anda bisa pulang karena Kristus telah menggantikan Anda. Ini adalah berita yang besar. Jika Anda masih ragu, ingat ini. Salib bukan hanya simbol pengampunan. Salib itu adalah jembatan. Dan kita lihat di slide selanjutnya, kita dipulihkan sebagai duta. Bayangkan jika seorang tahanan yang baru saja keluar dibebaskan dari hukuman seumur hidup, bukan hanya diampuni, tapi juga diangkat menjadi duta besar di sebuah kerajaan. Ia bukan hanya bebas, tapi diberi kehormatan, identitas, dan kasih misi, kasih pekerjaan. Itu gambaran yang luar biasa, bukan? Dan itu yang terjadi dalam Injil. Kita yang dulu musuh Allah, bukan hanya diampuni, tapi diangkat sebagai utusan. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5, 20-21 dikatakan, "Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihatin kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dan Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah." Kami ini adalah utusan Kristus, presbeunomen. Paulus menyatakan bahwa identitas dan peran baru orang-orang percaya dengan satu kalimat kuat. Jadi kami adalah utusan Kristus.
Seakan-akan Allah menasihatin kamu dengan perantaraan kami. Jadi kata utusan ini artinya adalah menjadi duta, perwakilan resmi, otoritas yang lebih tinggi, khususnya bagi seorang raja atau pemerintah. Ini istilah yang dipakai di dalam du dunia Romawi atau Yunani kuno, yang menunjuk kepada duta besar. Jadi duta itu adalah representasi resmi dan legal. Bagi Anda dan saya, ini adalah pengingat bahwa keselamatan bukan hanya akhir cerita kita. Kita tidak hanya diselamatkan untuk duduk diam, menunggu surga, tapi kita diselamatkan untuk bawa kabar pendamaian melalui hidup kita, perkataan, melalui kasih kita, keadilan, dan melalui pengampunan dimanapun kita diutus, kita yang membawa kabar pendamaian itu. Anda adalah duta kerajaan Allah. Pertanyaannya, apakah hidup Anda dan saya mencerminkan pesan pendamaian itu? Apakah kata-kata Anda dan saya di dalam dunia mempresentasikan karakter Kristus? Apakah Anda sadar bahwa Anda terima kasih karunia, tidak hanya menerima tetapi sebagai duta? Identitas Anda adalah duta kerajaan Allah. Oleh karena itu, Kristus sudah buka jalan peluang pulang untuk ke surga, untuk punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tapi lebih dari itu, Dia panggil kita untuk jadi duta. Dan itu dimulai dari sekarang. Kesadaran Anda setiap hari, Anda bukan orang biasa. Karena itu berilah dirimu didamaikan. Dan ia berkata, atas nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kalimat ini adalah momen puncaknya. Kata kami meminta ini artinya adalah memohon, memelas, berseru dengan kerendahan, dengan urgensi. Kata ini tidak digunakan sembarangan. Ini adalah kata yang dipakai ketika seorang memohon, benar-benar memohon. Jadi ajakan ini adalah panggilan kasih yang penuh dengan urgensi. Karena itu jangan tunda, jangan tunggu untuk jadi lebih baik. Bayangkan kalau misalkan ada seorang dalam pesta pemulihan di rumahnya, ia ngundang semua orang, bahkan mereka yang selama ini menyakitinya, undangan itu dikirim, makanan sudah disiapkan, kursi telah disiapkan, semua nama-nama orangnya sudah ada. Tapi masih ada satu yang tersisa, tamu harus masuk. Begitulah Injil Kristus. Dia telah buka pintu pendamaian. Dan pendamaian itu tersedia bagi Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda selama ini hanya tahu tentang pendamaian, tapi belum sungguh-sungguh berdamai dengan Allah? Apakah Anda hidup seolah Anda masih musuh Allah, padahal Anda sudah diperdamaikan? Mari, apakah perkataan, reaksi kita, dan sikap kita memancarkan semangat pendamaian atau semangat pepecahan? Yesus telah membuka jalan, pendamaian sudah disediakan, dan sekarang waktunya Anda untuk merespon. Dan supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini bukan sekedar kalimat penutup, ini adalah puncak dari argumentasi Paulus. Ini adalah tujuan dari pendamaian itu. Dan artinya apa? Kristus mengambil tempat kita agar kita bisa mengambil tempatnya. Ia menjadi dosa agar kita menjadi kebenaran, agar kita bisa diterima. Ini adalah inti dari doktrin pembenaran oleh iman. Karena kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik, tapi karena iman. Ini mengubah segalanya. Karena banyak orang Kristen hari ini hidup dalam identitas yang lama yang masih merasa masih berdosa. Tapi sekarang Anda bukan orang berdosa. Anda orang yang sudah diampuni. Anda orang yang benar yang sudah diberi identitas. Dan identitas itu bukan disimpan, tapi untuk dihidupi. Begitulah Anda dan saya. Jadi, saudara menjadi duta bukan status pasif, tapi duta berarti Anda berbicara sebagai wakil Kristus, Anda bersikap sebagai perpanjangan kasih Kristus, Anda membawa nilai-nilai kerajaan dimanapun Anda berada, di kantor, di rumah, di gereja, Anda punya tanggung jawab yang besar, yaitu apa? Untuk menjadi dutanya Kristus. Oleh karena itu, saudara, mari kita jalani hidup ini bukan sebagai pengamat, tetapi sebagai duta kasih Allah.
Dan di next, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah menempuh perjalanan jauh ini. Dan mari kita lihat kembali 3 kebenaran utama dari teks ini. 3 jawaban atas satu pertanyaan yang besar, yaitu bagaimana langkah untuk kita bisa dipulihkan. 3 langkah pemulihan. Yang pertama, Allah memulai pemulihan relasi kita. Kita melihat bahwa pendamaian itu tidak dimulai dari kita, tapi Tuhan yang memulainya. Yang kedua, Kristus adalah jalan pulang itu sendiri. Kita tidak hanya melihat kasih Allah, tapi kita melihat salib. Kristus itu yang pribadi yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa karena kita. Dan yang ketiga, kita dipulihkan untuk menjadi duta. Pemulihan bukan akhir, itu awal yang baru, misi yang baru. Kita tidak hanya diselamatkan untuk menikmati hidup yang baru, tetapi Anda diselamatkan untuk menjadi duta, membawa pesan kepada dunia ini. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasihi di dalam Yesus Kristus, sampai titik ini, di dalam perjalanan video ini, Anda sudah mengetahui semuanya. Apakah hidup kekal itu hanya tentang nantinya di surga, atau hidup kekal itu mulai sekarang ketika kita mengenal Allah. Itulah yang akan kita pelajari dari seri berikutnya, The Life, hidup kekal. Next slide. Dan di seri berikutnya kita akan belajar tentang apa? The Life, tentang hidup kekal. Hidup kekal itu apa? Apakah itu berbicara tentang surga, atau hidup kekal itu berbicara tentang mengenal Allah? Jadi hari ini Anda sudah mengambil satu langkah yang besar, tapi perjalanan belum selesai. Karena Anda kembali kepada Allah bukan akhir cerita, tetapi sebuah awal perjalanan yang baru. Apa itu hidup kekal menurut Yesus? Apa bedanya hidup sekarang dan hidup kekal? Dan mengapa hidup kekal ini penting untuk Anda? Itu kita akan bahas di dalam seri yang berikutnya, The Life. Dan di dalam seri itu kita akan melihat, kita akan belajar banyak hal. Bahwa inilah hidup yang benar itu, hidup kekal yang benar itu. Dan Yesus ingin Anda mengalami itu. Jadi nantikan seri berikutnya, lihat juga seri berikutnya, siapkan hati Anda. Karena hidup kekal bukan sesuatu yang Anda nantikan saja ketika Anda mati. Tapi sesuatu yang bisa Anda nikmatin, Anda bisa hidupi mulai dari sekarang. Tetap lihat nanti di sesi berikutnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk saat ini. Kami percaya Tuhan, bahwa semua orang yang sudah menonton ini Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah sertai, dan Tuhan sudah ampuni dosanya, dan Tuhan sudah pulihkan hubungannya dengan Bapa di surga. Hamba-Mu berkati setiap mereka, kami percaya Roh Kudus-Mu selalu menyertai mereka dimanapun mereka berada. Hamba-Mu selesai, tapi Roh Kudus-Mu tidak pernah selesai. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless.